Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cuci Riana dari SDN 04 Madiun Lor, CGP Angkatan 9, Kota Madiun. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kegiatan koneksi antar materi, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dalam kegiatan koneksi antar materi, ada 3 pertanyaan pemantik yang akan saya paparkan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan pertama yang akan saya paparkan, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Saya berpikir bahwasannya siswa harus mendengarkan setiap kali saya menyampaikan materi. Mereka harus duduk tenang tanpa ada aktivitas lainnya. Saya juga berpendapat bahwa pembelajaran terfokus pada selesainya materi dan pencapaian KKM, sehingga saya hanya mengutamakan pada aspek kognitif anak. Kemudian saya menggunakan buku dan bahan ajar seadanya, dan melarang penggunaan gadget selama pelajaran berlangsung. Saat itu saya juga berpikir bahwa siswa harus pandai di setiap mata pelajaran saya. Bahkan, tak segan juga memberikan sanksi tiap kali ada siswa yang tidak mengerjakan PR yang saya berikan. Jadi, pelajaran terkesan monoton dan membosankan bukan hanya bagi anak, tetapi bagi saya secara pribadi. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Adapun setelah mempelajari modul 1.1, saya jadi merubah pandangan tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menuntun di sini mempunyai arti bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Di sini pendidikan berpihak pada anak. Anak bukan kertas kosong yang bisa digunakan sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Berdasarkan pada pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka saya harus merubah pemikiran saya tentang sebuah pendidikan yang menyenangkan dengan cara 1. Merubah pemikiran bahwasanya guru dan buku bukanlah satu-satunya sumber belajar mereka, karena pada dasarnya
masih banyak sumber-sumber yang lain yang dapat dengan mudah mereka akses melalui smartphone, Chromebook, laptop yang mereka miliki. Yang kedua, pembelajaran terpusat pada siswa dan guru hanya menuntun, mengarahkan, dan juga sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga, merubah perilaku dengan mengemas metode dan strategi pembelajaran lebih menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Dengan memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan kreativitasnya. Kemudian yang keempat, tidak memberikan sanksi pada siswa yang lupa atau bahkan tidak bisa mengerjakan tugas yang saya berikan. Kita sebagai pendidik harus mencari tahu kepada siswa yang lupa bahkan tidak bisa mengerjakan tugas. Apakah materi yang kita sampaikan kurang jelas atau dipahami oleh siswa? Pertanyaan pemantik ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal-hal yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang inovatif dan interaktif dengan melibatkan peserta didik atau siswa. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan aspek budi pekerti. Yang keempat, pembelajaran sistem AMO. Guru sebagai penuntun, bukan menuntut, untuk anak dapat memahami semua materi. Kelima, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minat. Pendidikan juga harus mengajarkan budi pekerti dan berhamba pada anak. Ing Marso Sungtulodo, ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Pendidikan harus senantiasa membawa kebaikan yang dibutuhkan melalui perilaku daripada insan-insan pendidikan. Guru senantiasa memberi contoh yang baik bagi siswanya, baik dalam perilaku sehari-hari maupun budi pekerti. Di tengah harus bisa membangkitkan semangat siswanya apabila mereka mulai lelah dalam belajar. Motivasi yang sangat diperlukan dalam hal ini. Di belakang harus memberi dorongan supaya menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh dan siap bersaing dalam kancah internasional. Demikian ulasan saya, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara